Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, Bahar, Lili Efriana Nasution, dan Mutia Afifah akan sedikit menjelaskan mengenai pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Hayu, silakan disimak penjelasannya. Bagaimanakah sistem pendidikan Islam yang dijalankan pada masa Bani Umayyah? Sistem pendidikan yang diterapkan pada masa Bani Umayyah masih sama seperti pada masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini, pola pendidikan telah berkembang sehingga peradaban Islam sudah bersifat internasional yang meliputi 3 benua. Yang pertama, benua Eropa, sebagian benua Afrika, dan sebagian besar benua Asia, yang semuanya itu dipersatukan dengan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara. Pada periode Bani Umayyah, terdapat 2 jenis pendidikan. Yang pertama, pendidikan khusus, di mana pendidikan ini hanya diperuntukkan bagi anak-anak khalifah dan anak-anak para pembesarnya. Terus pendidikan yang kedua adalah pendidikan yang diperuntukkan bagi rakyat biasa. Proses pendidikan ini, para ulamalah yang bertanggung jawab. Merekalah yang memikul tugas mengajar dan memberikan bimbingan serta pimpinan kepada rakyat. Selanjutnya, kurikulum pendidikan Islam apa saja yang diterapkan pada masa Bani Umayyah? Baik, pada masa dinasti Umayyah, pola pendidikannya bersifat desentrasi. Desentrasi artinya, pendidikan tidak hanya terpusat di ibu kota negara saja, tetapi sudah dikembangkan secara otonom di daerah yang telah dikuasai, seiring dengan ekspansi teritorial. Macam-macam kurikulum yang berkembang pada masa Bani Umayyah. Yang pertama, kurikulum pendidikan rendah, di mana pada kurikulum pendidikan rendah ini di situ diajarkan bahasa, nahwu, dan arut. Selanjutnya, ada kurikulum pendidikan tinggi. Kurikulum pendidikan tinggi dibagi menjadi 2 jurusan. Yang pertama, ada jurusan ilmu-ilmu agama, dan kedua ada jurusan ilmu pengetahuan. Kemudian, lembaga pendidikan apa saja yang ada pada masa Bani Umayyah? Lembaga pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah terdiri 10, yang diantaranya ada sufah, kutab atau maktab, halaqah, majelis, masjid, khan, ribat, rumah-rumah ulama, toko-toko buku dan perpustakaan, serta ba'diyah atau dusun tempat tinggal Badawi. Kemudian, siapa saja tokoh pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah? Tokoh pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah terdiri dari ulama-ulama tabi'in ahli tafsir yang diantaranya ada Mujahid, At-Tak bin Abu Rabah, Ikrimah, Qatadah, Sa'id bin Jubair, serta Masruq bin Al-Ajda. Kemudian ada ulama-ulama ahli hadis yang diantaranya ada Abu Hurairah, Aisyah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, dan Anas bin Malik. Kemudian ulama-ulama ahli fikih yang terdiri dari Syuri'ah bin Al-Haris, Alqamah bin Qais, Masruq bin Al-Ajda, Al-Azwad bin Yazid. Kemudian ada ahli bahasa dan sastra yang terdiri dari Qais bin Mulawah, Jamil Al-Uzri, Al-Akhtal, Umar ibnu Abi Rubi'ah, Al-Farazdak, Ibnu Al-Muqaffa, serta Ibnu Al-Jarir. Kemudian ada ilmu filsafat yang tokoh sejarah filsafatnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Al-Syaikh atau Ibnu Bajah, serta ada Abu Bakar bin Tufail. Lalu ada juga faktor penunjang pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Yang pertama, karena adanya dukungan dari penguasa. Yang kedua, didirikannya sekolah-sekolah dan universitas-universitas di beberapa kota. Yang ketiga, banyaknya para sarjana Islam yang datang dari ujung timur sampai ujung barat. Yang keempat, adanya persaingan antara Abbasiyah di Baghdad dan Umayyah dalam bidang ilmu pengetahuan dan peradaban. Kemudian ada pula faktor penghambat pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah, yaitu sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan dan adanya gerakan oposisi dari pendukung Ali dan Khawarij, baik yang dilakukan secara terbuka maupun secara tertutup.
Lalu, timbulnya permasalahan sosial yang menyebabkan orang non-Arab dan suku Arabia Utara. Dan yang terakhir, sikap hidup mewah di kalangan keluarga istana dan perhatian terhadap masalah keagamaan sudah berkurang. Alhamdulillah, itulah pemaparan singkat mengenai materi yang dibawakan oleh kelompok kami. Semoga apa yang kami terangkan mudah dipahami dan mudah dimengerti oleh teman-teman semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.